Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ijtima'ana ijtima'an marhuma wa ja'alana tafarruqan ma'suma maqbula amin ya rabbal alamin. Hari ini Selasa malam Rabu bertepatan dengan 10 Muharram 1446 Hijriah. (16 Juli 2024 Miladiah). Bulan Muharram ini mengawali tahun baru Islam yang penetapan tahun Hijriyah itu di masa Khalifah Umar Ibnul Khattab yang sudah bermusyawarah, berdiskusi dengan para sahabat yang pada akhirnya beliau memutuskan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin. Sungguh benar masjid yang dibangun atas dasar takwa, maksudnya adalah Masjid Quba, min awwali yaum, sebagai hari pertama. Nah, di sini ini yang dijadikan sebagai sandaran Umar Ibnul Khattab di dalam menentukan kalender Hijriyah. Dan saat ini kita berada di awal tahun, di bulan Muharram 1446 Hijriah. Yang hari ini bisa menunaikan puasa Asyura, alhamdulillah, mugi-mugi amal puasanya dilipat gandakan menjadi amalan yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Yang belum berpuasa, insya Allah mudah-mudahan tahun depan masih ketemu lagi kan itu. Masih ketemu lagi. Sehingga bisa berpuasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura. Ini tadi saya ke belakang situ Wasimin, saya lihat buku lama. Ini kalau anak-anak pondok mesti familiar ini ya, buku Durus Yaumiyah Minas Sunani wal Ahkam Asy-Syar'iyyah. Ya, berisi 330 pelajaran yang dibaca kepada musallin, ya, orang-orang yang sedang sholat, ya, maksudnya orang-orang yang jamaah sholat setiap hari ala madaris sanah dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi ini kami dulu dengan Allah yarham Ustadzuna Ustadz Sofi Mu'alim, tatkala kita sholat dia di salah satu masjid yang ada di Mekah sana, kemudian di pengimaman itu ada kitab ini gitu loh.
Ada kitab ini terus tadi kita sholat asar, setiap sholat asar ini kok sama syekhnya yang duduk di musola itu dibacakan. Ya habis sholat itu zikir sebentar kemudian langsung dibacakan. Setiap hari itu satu tema. Jadi ini kalau dibaca setiap hari itu nanti setahun. Ya setahun itu dapat satu-satu ya per harinya. Kemudian kita lihat, Durus Yaumiyah bagus ini. Pengarangnya ya Rosid bin Husain Abdul Karim. Ya. Di sini di halaman 23 ya, di halaman 23 yang bertepatan dengan hari ini yaitu 10 Muharram. Ini saya bacakan syari'an ya, cepat saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdol-afdolnya puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Muharram. Ya. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail. Dan seafdol-afdolnya sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Di sini para ulama menggabungkan dua amalan, khususnya di bulan Muharram. Amalan puasa pada waktu siang dan amalan sholat malam pada waktu malam hari. Ya, menggabungkan dua amalan puasa dan qiyamu al-lail. Ya tentu ibadah itu ada ibadah-ibadah yang syiar, ya, ibadah-ibadah yang zahir, ibadah-ibadah yang nampak. Tapi kita juga perlu ibadah-ibadah yang sirriyah, ibadah-ibadah yang gak kabeh ibadah kuwi dingerteni wong. Ya itu diantaranya adalah sholat malam, ya, atau sedekah di dalam ya sir, ya, tidak sampai ketahuan orang, bahkan tangan kanannya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ibadah-ibadah yang disembunyikan, ibaratkan bangunan ini, Pak. Bangunan ini kalau kita lihat megahnya, ini tiangnya ada berapa banyaknya. Ini kan yang nampak, yang zahir. Ya. Padahal pondasinya ini besar, ini pondasinya. Gak kelihatan. Ya. Ibaratkan ini, Mak, ini kalau seperti ini bangunan kayaknya pondasi ini piye kan ngono. Ambruk dhewe, Pak. Ya kan? Makanya sesuatu yang tersembunyi itu hendaknya lebih kuat dibanding sesuatu yang nampak. Ya, yang nampak. Maka di situ puasa yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam riwayat yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan dalam hadis, wa ana ajzibih, ya, untuk puasa ini fa innahu li. Puasa ibadah yang lain enggak disebutkan begitu, tapi puasa innahu li. Kalau puasa ini untukku. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ajzibih. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata. Tatkala Rasulullah sampai di Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Rasulullah mendapati bahwa orang-orang Yahudi itu puasa pada hari Asyura, hari ini tadi, ya, tanggal 10 Muharram. Kita biasa menyebutnya Sasi Suro, kan gitu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu, iki dina apa iki? Ini hari apa ini kok pada berpuasa? Qalu, kemudian ya, mereka menjawab, hadza yaumun azim. Ini adalah hari yang agung, hari yang mulia, anjallahu fihi Musa wa qaumahu. Ini hari yang mulia di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Wa gharraqa fir'auna wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa syukra. Jadi puasa hari ini tadi dilakukan oleh Nabi Musa sebagai bentuk syukur karena diselamatkan dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Fanahnu nasumuhu, maka kami berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah beliau bersabda, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa. Kami tentu lebih berhak dibanding orang-orang Yahudi terhadap ajaran syariatnya Nabi Musa, ya. Kami lebih berhak dan lebih utama kepada Musa daripada ya kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisiyami, maka Rasulullah berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa pada bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Disebut Asyura. Di riwayat yang lain disebutkan suila an siyami yaumi Asyura. Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura. Faqala yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan ya dosa 1 tahun yang lampau. Masya Allah, dhewe iki gak mungkin gak dosa, mesti dosa. Ya. Saiki lek ditakoni sapa sing ning kene gak duwe dosa, sing ning ngarepe rawani ngacung. Gak wani. Lah iki diampuni dosa tahun wingi sak tahun apa iya kan yo bonus gede gitu nggih. Kemudian yang terakhir dari ini tadi hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Durus Yaumiyah ini tadi dari Ibnu Abbas lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqaitu ila qabil, kalau seandainya saya masih hidup, ya Rasulullah tahun depan kok masih hidup, la asuman natasi, maka saya akan puasa tanggal 9. Artinya kemarin, tahun depan masih bisa ketemu lagi, maka saya akan puasa ya tanggal 9. Jadi puasa 9, 10 untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Di dalam kitab Asraru Syahrullahil Muharram Alaisa Subhu Biqarib yang ditulis oleh salah satu ahli ilmu dari Mesir yang bernama Dr. Hazim Suman. Beliau di dalam bukunya itu menyebutkan beberapa peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 Muharram hari ini tadi. Yang pertama adalah Najatus Safinatun Nuh, diselamatkannya ya Nabi Nuh dan kaumnya, diselamatkannya perahunya Nabi Nuh ya tentu dengan para penumpangnya. Yang kedua, Taubatullah ala qaumi Yunus, taubatnya ya Allah menerima taubat dari kaum Nabi Yunus. Yang ketiga, intisaru Musa ala sahroh, bagaimana Nabi Musa mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga bisa menguasai para penyihir.
Terus yang keempat, yang kelima tadi kita bacakan riwayatnya, yaitu di mana Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan ke dalam lautan, ya, Laut Merah. Termasuk juga taubatnya Nabi Adam dan juga taubatnya diterima taubatnya saudara-saudaranya Yusuf. Kita ambil salah satu dari kisah-kisah berikut ini yang sesuai dengan hadis tadi, hadis riwayat Ibnu Abbas ya tadi. Panjenengan bisa buka surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-50. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-50. Bisa dibuka ya, aplikasinya. Saya khusnudon di HP-nya mesti punya aplikasi Quran. Tapi jujur ya, kalau pas taklim itu ya bener buka aplikasi Quran, jangan buka WA. Kok ketoke nginang ini bae ngaji apa WA-an. Oke. Surat Al-Baqarah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz faraqna, dan ingatlah ketika kami Allah faraqna bikumul bahra, kami belah laut untukmu. Fa anjaynakum, dan kami Allah selamatkan kalian dan kami tenggelamkan, wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelamkan Fir'aun, wa antum tangdzurun, dan kamu menyaksikannya. Surat Al-Baqarah ayat 50. Okay. Wa idz faraqna, kata faraq ya, kata faraq ya. Kata al-farq itu maknanya adalah al-faslu. Al-farq artinya adalah al-faslu. Wa idza faraqna ya, ai wa idza fasalna, artinya tatkala kami pisahkan. Tatkala kami pisahkan. Dan Al-Qur'an nama lainnya adalah Al-Furqan. Al-Qur'an, nama lain Al-Qur'an adalah Al-Furqan, artinya adalah pembeda. Ya, adalah pembeda. Karena Al-Qur'an hendak membedakan antara mana yang hak dan mana yang batil. Dan nanti kita bisa baca ya sejarahnya ini, dan ini Allah ingin membedakan gitu loh. Mana yang hak, yang selamat nyebrang, dan mana yang ditenggelamkan. Untuk memisahkan, kata farq itu artinya memisahkan, untuk memisahkan yang hak dan yang batil. Gak mungkin campur antara hak dan yang batil itu. Itu diantara hikmah yang mestinya kita bisa kita pelajari dan kita ya pikirkan, renungkan, sampai Allah memisahkan antara hak dan yang batil itu ditenggelamkan ke dalam lautan. Ditenggelamkan dalam lautan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi ya disebutkan wa dzahaba Musa ila nahiyatil bahar. Jadi Nabi Musa saat itu ya pergi ke arah lautan, ini Laut Merah. Ya, Laut Merah. Hatta balaghahu wa kanat iddatu bani Israil ya naifan ala situmi'ah alf. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, saat itu Nabi Musa dan Bani Israel ya, kalau kaumnya Firaun itu namanya Al-Qibtiyah. Kalau Bani Israel ini adalah kaumnya Nabi Musa. Yang ikut bersama Nabi Musa disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi 600.000 orang yang bersama beliau. Sedangkan pasukannya Fir'aun ya, pasukan Fir'aun berapa?
Wakila inna fir'aun ittaba'u fi alf hison siwal inas. Fir'aun bersama, kalau tadi 600.000, Fir'aun 1.200.000 orang. Ya. Itu belakangnya itu ya, mengikuti. Ya. Masih di tafsir Al-Qurtubi, qala fantoliqo Musa hatta intaha ilal bahar. Ya. Sampai di ujung laut itu, kemudian Musa ufruk katanya, wahai laut terbelahlah kan gitu. Musa langsung begitu, tatkala sampai di tepi lautan itu, sama laut dijawab, lakot istakbarta ya Musa, kamu sombong wahai Musa. Ini tafsir Qurtubi sebutkan. Lakot istakbarta ya Musa, wahal faraqtu li ahadin min waladi Adam fa'afruk lak. Wong saya ini, laut ini, sejak anak turun Adam itu tidak pernah membelahkan laut. Kok kamu kok pengen dibelahkan gitu, pengen dibelahkan lautan. Katanya istakbarta anta ya Musa, kamu sombong wahai Musa. Kemudian Yusha ibnu Nun dengan naik kuda, ya disebutkan masih di tafsir Ibnu Al-Qurtubi, disebutkan dengan naik kuda Yusha bin Nun, aina amartu ya Nabi Allah. Kita ini diperintah kemana wahai Nabi Allah? Qala ma amartu ila bihadzal wajh. Saya tidak diperintahkan kecuali ke arah sana. Nah, gitu. Dia pacu kudanya, ombak malah ya, piye ngene istilahnya? Ya. Piye? Bergelombang. Balik nih, ya kan gitu. Tanya lagi, kemana ini arahnya? Ke sana. Gitu. Sampai ya tiga kali. Baru saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa. Nah ini kan. Jadi tongkat ini ya tongkat biasa saja, kalau belum dapat perintah dari yang punya ya menjadi tongkat biasa saja kan gitu loh. Yo apa yo orang-orang tahu kan, orang-orang yang begitu kan tahu. Ya, tentang mukjizatnya Nabi Musa itu pernah dipukulkan ke batu keluar 12 mata air, dilempar jadi ular kan gitu. Karek ngepuk kan. Ya, tapi belum dapatkan izin dari Allah. Nah, gitu. Kemudian di dalam surat mana ini, surat Asy-Syu'ara ya, di dalam surat Asy-Syu'ara disebutkan falamma taral jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya, tatkala dua kelompok yang hampir bertemu ya, falamma taral jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Taro ini kan artinya ngelihat. Jadi kaumnya Nabi Musa melihat ke belakang, sudah kelihatan Fir'aun dan pasukannya, sana pun juga kelihatan. Maka dengan nada yang agak kurang mengenakan, ya, agak protes ini sama Nabi Musa, dengan pesimis dan agak suudzon kepada Allah, mereka serentak mengatakan kaumnya Nabi Musa, inna lamudrakun. Wis kena iki. Entek iki wis. Bar iki wisan. Kan kalau ke belakang mesti ditumpas sama pasukannya Firaun. Neng ngarep lautan, enggak ada pilihan lain. Ya. Sedangkan Yusa wis njajal mau maju pangga urung belah-belah laute ya. Wis entek inna lamudrakun. Mereka serentak berseru, berteriak bersama, inna lamudrakun. Nabi Musa jawabnya kala, gak bakal. Iki kalane ora padha karo dhewe iki ya.
Iki dengan penuh keyakinan. Ini menurut hitungannya EDW ini kemungkinan selamat cuma 1% mungkin. Iya kan? Kalau hitungan kita sebagai manusia, hitung-hitungan. Ya. Tapi Nabi Musa dengan keimanan dan keyakinannya kalah. Gak mungkin, gak bisa. Kalah. Inna ma'i rabbi sayahdin. Iki jadi diskusi dengan umatnya, iki yo urung digepuk, durung. Inna ma'i, ini kalimat ma'i nanti digaris bawahi, artinya bersama. Ma'iyah. Nabi Musa kebersamaannya dengan Allah Subhanahu. Inna ma'i. Ya, sesungguhnya besertaku itu adalah Robku, Robbi, sayahdin, pakai sin bukan saufa, ya artinya segera, segera akan memberikan petunjuk, segera akan membimbing, segera akan menyelamatkan. Sayahdin, bukan saufa yahdin, ya, artinya segera. Saat dalam kondisi itu, baru di ayat yang ke-63 dalam surat Asy-Syu'ara, fa'auhayna ila Musa an adrib bi asokal bahar. Baru diwahyukan dalam keadaan kadang itu ngoten niku, kadang niku kula panjenengan niki di dalam ngelampai kehidupan niku kadang iki pertolongan Allah iki nggih wis mepet-mepet ngono kadang ya. Wis iki mbuh sesuk iki wis mbuh iki wis bar sesuk ya. Ya sembuh gitu. Ya kadang kita itu cuman kadang kita sudah nyerah ya pada pukulan ke 98 padahal pukulan batu itu hancur di pukulan 99 kan gitu. Nabi Nabi Musa baru memukulkan, ya tongkatnya baru sakti, Pak. Nggih, tongkatnya itu baru sakti. Sadurunge yo biasa wae. Nggih, biasa wae. Nggih. Dengan keyakinan yang begitu kuat dan ketawakalan yang begitu kuat. Ketawakalan ini ini kadang ini prakteknya gak gampang ini. Iki kudu latihan ini iki. Ya, latihan. Iki teori iki jan wacana iki kan. Prakteknya piye? Fa falaqa fakana kullu firqin kataudil azim. Maka laut itu terbelah menjadi 12. Ya, jadi 12. Sebanyak jumlah kabilahnya Nabi Musa. Jadi ada 12 jalur. Setiap kabilah itu lewat jalurnya masing-masing dan antara kabilah yang satu dan yang lain bisa saling melihat antara satu dan yang lain. Jadi tembus itu, lihatnya ke sana itu lihat kelihatan. Weh, Cik, oh yo sekono yo weh, ngono ya. Maksudnya karo ngecek kanca-kancane. Heeh, oh Cik, bolone dhewe sik ning kono sik ketok kan ngono. Kelihatan itu seperti gunung yang sangat tinggi menjulang. Ya, kemudian lewat ya berlalu sampai Allah selamatkan. Nah, kala ini kan ayat yang sangat mahal ini. Ini teriakan yang sangat mahal yang mestinya kita bisa mengambil pelajaran dari kala ini. Dan ma'i ya, ma'iyah inna ma'i rabbi sayahdin. Hari ya, al-yaum di situ harinya al-asir min syahril muharram. Az-zaman waktunya inda syuruqis syams. Jadi waktu duha, tatkala matahari terbit. Itu sebenarnya Nabi Musa dan kaumnya itu malam sudah bergeser, bergerak meninggalkan Mesir dan Firaun pun tahu. Di tafsir Al-Qurtubi disebutkan jangan ada yang mengejar mereka sampai ada ayam yang berkokok. Kan gitu. Dan kokoknya ayam itu kan karena melihat malaikat kan, demikian di dalam riwayatnya.
Dan saat itu enggak ada ayam yang satu pun yang berkokok kecuali pagi. Itu saja masih bisa kesusul, masih bisa disusul. Harinya 10 Muharram, waktunya indah syuruk, tempatnya Amamul Bahril Ahmar di Mesir, di depan Laut Merah. Keadaannya Musa wa qaumuhu amamuhum, ya, amamuhum al-bahr wa khalfum al-fir'aun, ya, wa jaishi. Keadaannya adalah lautan, belakangnya Fir'aun dan pasukannya. Nabi Musa dengan 600 sekian, 600.000 ya orang, sedang Fir'aun tadi berapa? 1.200.000-an sekian. Itu kondisinya, ya, kondisi dua golongan tersebut. Goalnya Fir'aun ingin menghabisi, meluluh lantakan itu sak keturun-turunannya, supaya mau dientek nih. Apa bahasanya saiki? Apa? Genosida. Apa kuwi? Iya itu tujuannya, goalnya itu. Ya, tujuannya, goalnya begitu. Ya. Ingin menghabiskan semua, ya, Bani Israel, ya, Nabi Musa dan para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikut. Teriakan Nabi Musa, ya, sorokha Musa sorhatan julibat ma'iyatullah. Ini kan teriakan yang bukan teriakan biasa, teriakan penuh dengan keyakinan, ya, penuh dengan dekatan kebersamaannya Nabi Musa dan inna ma'i, kan gitu. Ya. Ini berarti Nabi Musa dan kaumnya tentu berbeda. Nabi Musa jelas punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi seperti itu tenang saja, enggak bakalan. Karena melihatnya dengan kacamata iman. Tidak melihat dengan kacamata dunia, ya. Kacamata ya, warna-warni itu, ya. Nah kan kacamata kan warna-warni. Iya. Kalau melihatnya itu ya nggak bisa, melihatnya dengan iman. Ya. Hitungan kita sebagai manusia, ya, bihisabatil basar mustahil. Kalau hitungan manusia ya nggak mungkin, nggak mungkin. Karena ya pripun Pak, ndak bisa, secara hitungan akal kan nggak bisa. Siapa yang bisa merubah suatu kejadian dalam sekejap itu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana disebutkan di sini imlaul qalb, ya. Amlaul qalb bil yaqin at-tam, ini loh. Ya, penuhnya hatinya Nabi Musa dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati ini wis yakin. Yakin. Wa husnudzon. Wa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah tidak akan bisa, ya, memberikan bahaya. Memberikan bahaya. Nah, sekarang ya niki bekal pulau panjenengan ini ke depan, dalam 1 tahun ke depan ini bagaimana, dengan siapa kita akan berteman, dan siapa yang akan membersamai kita di dalam perjalanan, kemudian siapa yang nanti akan menyempurnakan perjalanan.
Jadi kira-kira ada tiga poin. Iki adewe arepe berteman dengan siapa, ya kan? Iki adewe milih konco sopo, kan? Yang kedua, siapa yang apa tadi? Membersamai di dalam perjalanan. Terus kemudian yang ketiga, siapa akan yang menyempurnakan dalam perjalanan itu. Artinya kados ngeten niki. Lah iki sapa sing terus niki? Ya lek wis sing tua-tua gak enak iki sapa kan ngono. Nah ini kan kita harus berpikir. Nggih. Iki piye iki aula al-kausar iki piye ke depan iki sapa iki sing terus kan ngoten nggih Pak Simen nggih. Tentu berpikir demikian. Ya. Makanya insya Allah kan haji ya. Cedek lagi Mas. Soal iki sumpah kan. Mas Rosat. Nah, Misari Rosat. Ya. Mas Rosat, sudah lama nggak lihat ketemu Masya Allah. Ini di sekitarnya Pak Simen insya Allah banyak anak-anak muda. Tentu harapan kita ini besar ini. Ya. Harapannya kita di pundaknya anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Sing nom yo ngono, sing nom yo ya tadi itu, sing nom juga seperti itu. Ya. Artinya di kalau panjenengan buka itu ya memang ini Pak nopo ya seni ya maksudnya membersamai ya alhamdulillah saya sekian tahun itu Masya Allah alhamdulillah ya berinteraksi dengan anak-anak muda dan saat ini pun juga masih bersama anak-anak muda ya sebenarnya saya juga banyak diajari oleh mereka. Ya jadi tingkah laku, pola tingkah mereka itu sebenarnya pelajaran bagi saya. Pola tingkah itu sebenarnya jadi pelajaran, itu ngajari saya. Ya. Yang contohnya contoh kadang itu ngapunten ya, anak-anak muda itu kadang bingung menentukan jane iki sapa to sing tak gugu iki sapa. Jadi ada anak muda itu kadang masih bingung dia itu menentukan siapa yang dia jadikan guru. Kadang-kadang anak muda ini kakean guru. Ya kalau saya nasihatkan kalau di awal, sik baru belajar, ojo kakean guru dhisik. Bingung sampean. Karena guru itu beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya sampean itu dengan disiplin ilmu yang mereka ketahui. Tatkala seumpamanya dia ahli fikih, pasti dia akan memandang permasalahan itu dari sudut pandang ilmu fikih. Yang hadis dari sudut pandang ilmu hadis, demikian seterusnya. Ya. Kadang itu dadi ini malah saklek Jadi atos gitu loh. Jadi atos. Lalu atos itu sangel dibekuk. Wis spring itu lek cek dadi bung ngono cek iso dijangan barang. Oh, Pak. Ya, tapi lek wis wah. Pring petung pisan. Sangel iki pisan, Wangel. Belajar tentang lintas madhab, yo sitok sik ngono lho. Kalau di negeri kita ini ya madhab daulah negeri kita ini yo madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Maka kita pelajari itu madhab Imam Asy-Syafi'i dengan serius. Kan ngono, jek urung-urung mloya mlayu rono, pindah kene bingung dhewe. Ya, bingung dhewe. Jadi satu dulu, ya, siji sik diugemi sik, ya. Supaya nanti kokoh, lewis kokoh baru. Makanya para ulama itu ada yang di dalam kitabnya dia sebutkan yang pertama Pertama umpamanya disebutkan misalkan ini ya, misalkan Syekh Fulan Al-Hambali, tsumma Syafi'i. Kadang begitu disebutkan. Dulunya beliau Hambali, kemudian beliau berpindah kepada mazhab Asy-Syafi'i, disebutkan di dalam kitabnya dan itu biasa. Nih.
Dan itu biasa. Supaya kita ini kalau pakai baju itu ben gak kecilian ngono. Kelambi kecilian ini kan susah. Dianggap wis sing paling bener itu kan repot. Ya. Ilmu itu luas, ilmu itu seperti lautan. Yang penting kita punya hujah yang bisa kita pertahankan. Indaka dalil, indi dalil. Saya dulu waktu masih belajar di Saudi, di Timur Tengah itu di dalam kelas itu berbagai macam mazhab. Ya, maksudnya ada teman-teman yang kalau yang dari daerah Kirgistan, Tajikistan, mereka kan lebih cenderung kepada mazhabnya Abu Hanifah. Teman-teman yang dari Afrika, mereka lebih cenderung kepada mazhabnya Imam Malik. Yang Saudi sendiri lebih cenderung kepada mazhabnya Imam Ahmad Ibnu Hambal. Tatkala ditanya umpamanya oleh dosennya, indaka dalil? Ma indi dalil, khalas uskut. Gak punya dalil wis meneng, gak usah ngomong. Kan gitu. Jadi kalau sudah sifatnya begitu harus ada dalil yang disampaikan. Ya. Kalau kita nggak punya dalil ya ikut yang punya dalil. Kalau podo-podo orang duwe dalile lah iki lho sing kadang masyaallah. Iya wis. Gitu. Heeh. Kok wis podo orang duwe dalile iki ya to. Kuwi kok bacokane ngono malian kuwi kok. Bahaya ngono lho. Nggih. Jadi kalau panjenengan punya dalil, sering saya sampaikan panjenengan punya dalil, saya nggak punya dalil, saya ikut panjenengan yang punya dalil. Ayo panjenengan nggak punya dalil, saya punya dalil, panjenengan ikut saya yang punya dalil. Masalahnya panjenengan nggak punya dalil, saya nggak punya dalil. Wes kuwi sing gawe ini tukaran. Repot kan. Ya. Makanya kalau panjenengan yang pernah kuliah, tatkala kita mengajukan skripsi, ya kan, ke dosen, lah itu nanti dibantah. Iki paragrafe piye, titike piye, komane piye, melu sopo. Lah tatkala kita sudah punya, enggak saya panduannya ini, kan harus begitu. Ya harus dipertahankan, kan begitu. Ya kalau enggak ngono ya terus menjadikan ukuran untuk menentukan sebuah kebenaran opo. Kan ngoten. Jadi apa yang sudah kita jadikan itu dipegang, dipegang. Ya. Jadi ideologi ya pemahaman ya itu harus kita pegang, yakini. Ya. Adapun hal-hal yang sifatnya muamalah, ya sifatnya interaksi itu lebih mendahulukan keberagaman daripada keberagamaan. Kan gitu. Kalau sifatnya muamalah, uang ini kan yo ora kabeh iman, ngono. Enek sing gak iman barang. Kalau kita ini maksa, ya kabeh wong kon iman ya padha karo dhewe iki arepe nyetir Gusti Allah, Allah ciptakan ya enek api enek. Ya, itu keberagaman. Yeah. Ini khususnya teman-teman ya, khususnya teman-teman anak-anak muda. Kalau di kitab wasoya al-aba lil abna itu disampaikan supaya kita memilih nasihun nasih. Siapa orang yang kita jadikan sebagai pemberi nasihat. Kita harus milih itu. Dan yang terbaik itu kalau enggak gurunya ya orang tuanya. Nasihun nasih itu. Enggak ada seseorang yang lebih menghendaki kebaikan dan kebermanfaatan kecuali gurumu. GN. Enggak ada. Seseorang yang lebih menginginkan kebaikan dan kemaslahatan ya kepada muridnya selain gurunya. Ya orang tua juga gurunya. Dalilnya mana?
Dalilnya di dalam surat Saba. Dalam surat Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, antakumu lillahi masna wa furoda. Allah menyampaikan, hendaklah engkau ya mencari antakumu, ya engkau berdiri, engkau menghadap, engkau mencari kebenaran antakumu lillah masna. Maksudnya piye? Golek kanca, ngono lho. Nggih. Golek kanca. Ai antakhtaro sahiban solihan wahidan taqumu ma'ahu qawwamatu lillahi wa tatafakkaru ma'ahu fi dalail yakin fi dinillah litasila ma'ahu ilallah. Di ayat ini antakumu lillahi masna, kita itu disuruh golek sitok ae, ojo dhewe. Golek sitok ae ben antum ada temennya. Gitu loh. Seseorang yang soleh, ya, wahidan, satu aja, supaya kamu bisa menegakkan, menjalankan kebenaran, menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpikir tentang dalil-dalil, petunjuk-petunjuk supaya kita semakin yakin fi dinillah, di dalam agama Allah, litasila ma'ahu, kamu supaya sampai berdua itu tadi sampai ilallah, kepada Allah. Nah, ini dalilnya. Baru setelah itu disebutkan dalam ayatnya kan, wa furoda, lek sing siji kuwi golek kanca sing soleh, sing iso diajak bareng-bareng, nambah keyakinan sitok gak oleh, kuwi baru dhewe. Cuman dhewe iki repot. Ya. Ya. Dhewe iki bahaya dhewe. Ya. Wedhus iki lek dhewe, lah iya. Sing jek dhewe-dhewe kuwi lho. Ndang ngono lho, ya to. Nggih. Golek kanca, ndangan. Wa furoda fa in ajasta min wujudi hadza sahibus saleh. Kalau engkau tidak dapat sitok gak oleh kanca sing apik, ya sing soleh, maka fala ta'tadzir an maksiatik. Tapi ini jangan dijadikan uzur engkau berbuat maksiat. Alah kadar ganti bolo. Kadar aku ning kene wong kenal aku. Lah itu kan wong lek dhewe kan ngono kuwi. Wis berbuat opo ae kan wis kadar kene sing kenal. Ya. Tapi lek enek sing anu kan yo pantes ya. Ya ngono lek enek sing kenal kan yo dijogo dhewe iki asline, ya. Bi adami wujudihi innama, tetapi walaupun sendirian, innama jahid wahdaka, walaupun sendirian tetap harus bersungguh-sungguh. Wa sayu'inakallah, maka insyaallah Allah akan memberikan pertolongan, ya, kepada kita. Ya wis jam 8:30. Oke, insya Allah ini mudah-mudahan nanti Allah masih memberikan kesempatan, Allah memberikan kesehatan dumateng kula panjenengan, nggih. Panjang umur, murah rizki, sehingga kula panjenengan saged beramal soleh kanthi kathah. Nggih. Nggih, mekaten insyaallah mudah-mudahan Selasa depan bisa kita lanjutkan kembali. Wal asri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.